Kalian izinkan saya membacakan eh, ayat Al-Quran yaitu Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi Mas Seno yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebagai ini sebelum kita masuk ke acara utama, melanjutkan tadi untuk pemberitahuan. Jadi selama bulan Ramadan kali ini, IMI akan mengadakan uh, agenda buka puasa bareng bekerja sama dengan KBRI Finland. Kita akan mengadakan 3 kali buka puasa buka puasa bersama gitu ya pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nanti Bapak Ibu yang eh, berminat untuk hadir dan mengikuti, nanti kita akan sebarkan eh, apa daftar pendaftaran untuk kehadiran seperti itu. Kemudian untuk agenda lengkap Ramadan kita dan juga update-nya, nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan infonya di website IMI. Tadi sudah saya share, nanti akan saya share lagi di Zoom ini dan juga nanti di grup WA untuk informasi-informasi selanjutnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita sekarang mengikuti ke acara yang utama ya, acara berikutnya, yaitu kajian persiapan Ramadan dengan tema Glowing Up Your Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Halim, yang juga merupakan Ketua Divisi Dakwah IMI saat ini. Beliau adalah alumnus Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Munawariyah Malang. Saat ini beliau juga sedang melakukan studi S3 di Departemen Filsafat dan Ilmu Sosial Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Jyväskylä, Finlandia sejak September tahun kemarin ya. Beliau juga saat ini adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Beliau juga rajin menulis dan juga banyak menjadi pembicara di media-media mainstream Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk memulai kajian Ramadan kali ini. Kepada Ustadz Abdul Halim, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Hadratil mukarramin yang saya muliakan, pertama-tama Mas Ketua Kenny yang sudah dalam tanda kutip menginstruksikan ketua divisi dakwahnya untuk berbagi cerita mengenai bagaimana sejatinya seorang mukmin menyambut bulan suci Ramadan. Kedua, saya juga ingin menyampaikan salam takdim dan tawaduk saya kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang terlibat sebagai pengurus Ikatan Masyarakat Muslim Indonesia periode 2024 sampai dengan 2025 maupun yang tergabung ke dalam keluarga besar masyarakat Muslim Finlandia secara keseluruhan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini atau sore hari waktu Indonesia dan jelang malam hari untuk Indonesia bagian timur, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami apa sesungguhnya rahasia yang Allah hadirkan bagi umat Muslim berkenaan dengan akan hadirnya bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, penting untuk saya sampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan nanti berkenaan dengan bagaimana seorang mukmin menyambut bulan suci Ramadan sejatinya bukanlah hal yang baru, melainkan sudah banyak dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, akan tetapi mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini pula saya bisa mengetengahkan satu pandangan baru yang juga mengacu pada Al-Quran dan hadis serta pandangan-pandangan ulama terdahulu yang sudah lebih awal melakukan kajian atas teks-teks yang Allah firmankan maupun sabda-sabda Nabi yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, hingga sampai pada kita hingga hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hitungan hari, kalau saya tidak keliru, mohon koreksinya, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 11 Maret 2024. Di Indonesia, sebagian organisasi kemasyarakatan sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah pada tanggal 11 Maret 2024, sebagian lainnya, termasuk pemerintah Republik Indonesia, menunggu dilaksanakannya Ru'yatul Hilal atau pengamatan bulan, apakah nanti kemudian bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, atau pada tanggal 10 malam sudah terlihat bulannya, sehingga nantinya kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 11 Maret 2024. Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan tentu bermakna istimewa, sangat spesial bagi kita seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan ini Allah sendiri menjanjikan 3 hal.
Yang pertama, bulan yang penuh dengan kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan yang penuh ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bulan diselamatkannya orang-orang mukmin yang menjalankan kewajiban ibadah puasa selama lebih kurang 29 atau 30 hari dari api neraka atau itkum minan nar. Nah, saking istimewanya 3 poin tadi, beragam cara kita lakukan. Saya tidak tahu kalau kebiasaan Muslim di Finlandia, karena saya baru menemui Ramadan dalam seminggu yang akan datang. Namun dari pengamatan yang paling tidak saya alami sejak masa kecil, umumnya banyak cara yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 cara yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia dan mungkin juga di berbagai negara Muslim di seantero dunia. Yang pertama adalah mempersiapkan diri secara jasmani, kemudian yang kedua mempersiapkan diri secara maliyah atau harta benda, dan yang ketiga mempersiapkan diri secara ilmiah. Alhamdulillah, melalui Ikatan Masyarakat Muslim Indonesia, pada pagi hari jelang siang ini, Allah takdirkan kita semua melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informasi Zoom, kita bisa hadir dan nantinya bisa berbagi cerita dan pengalaman berkenaan dengan bagaimana seorang mukmin menyambut bulan suci Ramadan. Cara yang pertama yang dilakukan misalnya kaitannya dengan mempersiapkan diri secara jasmani, umumnya sepekan sebelumnya sudah mulai mempercantik secara fisik. Untuk yang laki-laki, yang gondrong, umumnya sudah mulai mencukur rambutnya, begitu ya. Kemudian mencukur kuku, baik tangan maupun kaki. Kemudian menyiapkan perlengkapan sholat, apakah itu mukena, baju takwa, sajadah, sarung, dan seterusnya, agar terlihat siap dan sungguh-sungguh terlihat gembira dalam rangka menyambut hadirnya bulan mulia Ramadan. Cara lain yang juga disiapkan oleh umat Islam adalah cara maliyah tadi, harta benda. Umumnya kita tidak segan-segan mempercantik rumah kita, mengecat bagian dalam kamar, depan rumah, dan seterusnya, pagar, mempercantik taman, dalam rangka sungguh-sungguh ingin mengharapkan keridhaan Allah melalui pemanfaatan karunia rizki yang Allah berikan kepada kita untuk menyambut hadirnya bulan mulia. Cara yang ketiga, seperti yang kita lakukan pada hari ini, salah satu adalah menghadiri kajian dan berbagi cerita dan pengalaman berkenaan dengan penyambutan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Indonesia, kesemarakan umat Islam di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu memiliki sandaran yang teramat mulia. Betapa tidak, di dalam bulan ke-9 kalender Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai keutamaan kepada mereka yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mukminin atau orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah keutamaan dalam menjalankan ibadah puasa, membagikan sebagian rizki yang diperoleh kepada sesama, kemudian di dalamnya juga aneka ibadah Allah berikan kepada kita, fasilitasnya, misalnya sholat taraweh, tadarus Al-Quran, iktikaf dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar, dan seterusnya. Sangat semarak. Mudah-mudahan, sekalipun jauh dari negeri tercinta, kita juga bisa menghadirkan nuansa yang sama, meskipun jarak memisahkan kita semua. Ada yang tinggal di Helsinki, ada yang tinggal di Vaskula, ada yang tinggal di Tampere, Kuopio, Rovaniemi, dan seterusnya. Namun demikian, ada satu poin penting yang ingin saya bagikan. Kali pertama berkenaan dengan ada ungkapan yang sering kali kita sebut. Dan ini berkaitan dengan topik yang ini gunakan pada kajian kali ini. Glowing up your Ramadan.
Ungkapan ini senada dengan marhaban ya Ramadan atau tarhib Ramadan. Di tempat saya tinggal di Kabupaten Bogor, di Bojonggede tepatnya, seminggu sebelumnya biasanya pengurus masjid atau DKM mengundang jamaah untuk melakukan gotong royong kerja bakti. Setelah itu, pada malam harinya atau keesokan harinya, kita berkumpul bersama-sama untuk apa? Menyiapkan satu forum guna bersilaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain agar nantinya Allah berikan kelapangan pada kita saat menjalani ibadah puasa Ramadan dan diakhiri kemudian dengan makan-makan bersama. Pertanyaannya kemudian, apa sesungguhnya makna yang disampaikan dari pernyataan tersebut? Baik marhaban ya Ramadan maupun tarhib Ramadan. Di dalam bahasa Arab, marhaban atau tarhib adalah kata benda yang memiliki akar kata rohiba yarhabu, yang bermakna lapang atau tempat yang luas untuk mengambil bekal. Sementara Ramadan adalah bentuk masdar dari fi'il romyudo, yang artinya menjadi terbakar karena panas yang teramat terik. Jika kedua kata ini disambungkan, boleh kita simpulkan bahwa ungkapan marhaban ya Ramadan atau tarhib Ramadan dapat dimaknai sebagai ikhtiar untuk melapangkan jiwa dan menyiapkan bekal perjalanan menuju akhirat dengan menyambut hadirnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Untuk itu, dibutuhkan kesediaan diri agar kita melakukan introspeksi dan komitmen untuk memperbaiki kualitas hidup kita, baik yang berdimensi personal maupun yang berdimensi sosial. Karena kedua hal ini menjadi tujuan Allah syariatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada dua hadis yang ingin saya kutip berkenaan dengan keistimewaan atau kemuliaan bulan suci Ramadan bagi seorang mukmin. Yang pertama, di dalam Musnad Ibnu Hambal disebutkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yubashiru ashabakum qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuhfatahu abwabul jannah, wa tuhlaku fi abwabil jahim, wa tuqarru asyayatin fihi lailatun min alfi syahrin, man hurrima khairaha faqad hurrima." Lebih kurang artinya sebagai berikut, kabarkanlah kabar gembira ini kepada sahabat, kerabat, saudara, tetanggamu, seorang mukmin, bahwa sesungguhnya telah hadir satu bulan yang penuh berkah yang Allah namai sebagai bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalamnya Allah tuhfatahu abwabul jannah, membuka seluruh pintu surga, wa tughlaqu fi abwabil jahim, dan menutup seluruh pintu neraka, termasuk wa tuqarru asyayatin, mengikat setan-setan yang selama ini berkeliaran. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah memberikan satu malam yang melampaui 1000 bulan, yang kita sebut seringkali dengan malam Lailatul Qadar. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka akan mendapat keutamaan dengan kemampuan untuk menjemput Lailatul Qadar. Karena dengan keistimewaan ini, maka sesungguhnya Allah sungguh-sungguh telah memuliakan orang yang mendapatkan kenikmatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menyebut malam ini? Salah satu yang disunnahkan untuk dilakukan oleh kaum mukminin di dalam bulan suci Ramadan adalah melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Hadis yang kedua, hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah,
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis ini cukup populer karena seringkali dikutip termasuk oleh Mas Ketua, Mas Kenny, maupun Mas Seno yang tadi dengan amat sangat syahdu telah membacakan 2 ayat pertama yang menjadi dasar difardukannya atau diwajibkannya kepada kita semua kaum mukminin menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Arti hadis tadi lebih kurang barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang kedua, ada 2 kata penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah imanan. Yang kedua, ihtisaban. Kenapa kedua kata ini kita pandang penting? Karena sesungguhnya di dalamnya ada kandungan bahwa kewajiban berpuasa itu tidak diperuntukkan bagi semua manusia. Tapi Allah menggunakan istilah khusus imanan. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kemudian hadis yang Rasulullah SAW sabdakan menekankan imanan. Man shoma Ramadhana imanan. Maknanya apa? Ada penegasan bahwa keimanan mesti dijadikan sebagai landasan pokok dalam menjalankan ibadah puasa. Dengan keimanan, seseorang meyakini atau i'tiqad dalam dirinya, dalam hatinya, dan membenarkan tasdik dengan sepenuh hati bahwa puasa yang tengah dijalankannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya nilai keimanan ini akan teraktualisasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang muttaqin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya hormati dan muliakan, kualitas keimanan seseorang mesti ditopang oleh 3 hal. Yang pertama, pembenaran dalam hati, tasdiqum bil qalbi, kemudian iqrarum bil lisan, dinyatakan dengan lisan, dan yang terakhir, diaktualisasikan dalam perbuatan melalui anggota tubuh yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Amalun bil arkan. Itu persyarat yang utama. Kenapa kemudian Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman, tidak kemudian menggunakan ayatnya ya ayyuhan nasu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Sangat-sangat spesial. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang sempat saya baca 2 hari yang lalu, bahkan secara khusus penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, nama lengkapnya ini baru saya tahu juga, Syekh Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurshi Ad-Damasqi. Jadi dari Damaskus. Beliau sampaikan bahwa kata iman ini berkorelasi penting atau berkorelasi erat, berhubungan erat dengan hakikat yang ada di dalam diri setiap anak cucu Adam yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Beliau sampaikan, yukhbiru ta'ala annahu istakhraja dzurriyyatan bani adama min aslabihim syahidina ala anfusihim annallaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illahu kama annahu ta'ala fatarahum ala dzalika wa jaballahum alaih. Lebih kurang artinya Allah mengabarkan, telah dikabarkan kepada kita, maksudnya Ibnu Katsir mendapat kabar bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atau telah memberikan kepada setiap anak cucu Adam pada dirinya apa yang kita sebut sebagai kefitrahan. Ini nanti kaitannya dengan Idul Fitri di bagian akhir insya Allah. Apa kefitrahan yang dimaksud? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
fitrah manusia itu terkait dengan, kalau di awal juz 2 bagian ayat keempat di juz 2, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, dan seterusnya. Di situ Allah menyinggung di antaranya mengenai kefitrahan di dalam diri manusia, yakni suatu sifat dalam diri manusia yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran. Apa bentuk kebenaran yang kita telah sampaikan kepada Allah jauh sebelum kita dihadirkan ke muka bumi ini? Yakni janji bahwa pada dasarnya kita mengakui pada diri kita bahwa Tuhan kita itu hanya Allah. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30, boleh kita buka masing-masing handphone kita dan kita baca dengan seksama. Surat Ar-Rum ayat ke-30. Di situ dinyatakan bahwa surat Ar-Rum surat ke-39, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sambil saya buka ini suratnya. Mohon maaf, surat ke-30. Surat ke-30 ayat 30. Di situ Allah berfirman bahwa fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dan seterusnya. Di dalam ayat ini Allah menggarisbawahi bahwa kefitrahan yang Allah hadirkan di dalam diri manusia berbentuk pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan tiada Tuhan selainnya. Sayangnya kemudian dalam perjalanan manusia setelah dilahirkan di muka bumi, banyak upaya yang kemudian mendorong kita untuk menyimpang dari kefitrahan yang ada dalam diri kita. Sehingga dalam sebuah hadis disampaikan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu wa yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuladul bahimatu jama'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Wa fi sahihi Muslim min Iyad bin Himar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athum. Jadi kefitrahan ini, atau dalam bahasa Al-Qur'an di ayat terakhir juz 2, di halaman awal juz 2 itu ada potongan ayat. Mari kita lihat sama-sama di ayat ke-154 surat Al-Baqarah. Di situ Allah menggariskan bahwa ada satu jalan yang sejatinya harus diikuti oleh manusia berkenaan dengan kefitrahan di dalam dirinya, namun kemudian ada faktor orang tua yang kemudian menyelewengkannya, apakah itu kemudian menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan alhamdulillah kita semua Allah lahirkan, Allah takdirkan terlahir dari orang-orang tua yang notabene seorang mukmin, sehingga kemudian kita bisa menikmati berbagai fasilitas yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk kemudian menjadi jalan hidup yang kita jalani hingga hari ini. Jadi itulah rahasia kenapa kemudian kata imanan atau panggilan puasa ini hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Karena kalau dia sudah menyatakan dirinya beriman, maka dengan sendirinya kita merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Pertanyaan kemudian, kenapa juga
Rasulullah di dalam hadisnya menggunakan kata ihtisaban. Kenapa kata ihtisab ini kita pandang penting dan patut kita renungkan? Karena kata ini di dalam kitab Fathul Bari dimaknai sebagai thalabus thawab minallah, mencari pahala dari Allah. Dan di dalam kitab Fathul Bari ada satu pandangan ulama yang dikutip oleh pengarang kitab Al-Khattabi yang menyebutkan bahwa ihtisaban ay azimatun wa huwa ay yasumahu ala makna ar-rughbah fi thawabihi thayyibatin nafsihi bidzalika ghairu mustaqillin li siyamihi wala mustaqillin li ayyamihi. Lebih kurang artinya ihtisab itu berarti tekad yang kuat, yakni seseorang berpuasa atas dasar kecintaannya pada pahala yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Juga atas dasar kebaikan dirinya dengan tanpa merasa terbebani atas puasa dan tak perlu merasa panjang hari-hari puasanya. Nah, dua syarat ini harus kita penuhi dalam rangka menyambut hadirnya bulan suci Ramadan yang akan hadir lebih kurang 8 hari ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir atau atas ayat 183, di situ juga Allah sebutkan bahwa selain panggilan kepada seorang mukmin, Allah juga secara eksplisit menyampaikan bahwa amalan ibadah puasa ini bukanlah amalan istimewa yang semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin saja. Artinya secara lahiriah amalan ini adalah amalan biasa yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Makanya kemudian Allah menggunakan istilah kutiba alaikum. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada kata min qablikum bahwa umat-umat terdahulu pun sudah melaksanakan amaliyah puasa ini. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan itu dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, seorang mukmin pada masa Rasulullah SAW diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ada satu riwayat menyebut 3 hari setiap bulannya, yang kemudian dikenal dengan istilah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kemudian setelah itu muncul kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa Asyura di setiap tanggal 10 Muharram. Kemudian tahapan yang kedua, ini bisa dibaca pada ayat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dari barang siapa yang melihat bulan, salah satunya kemudian ditafsirkan oleh ulama melalui selain pendekatan ilmu falak, astronomi, juga ada keharusan untuk melihat atau menggunakan ru'yatul hilal, pengamatan bulan, untuk memastikan bahwa awal puasa sudah masuk atau belum. Jadi apabila telah kita lihat bulan melalui kedua fasilitas ilmu yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin, maka disitulah diwajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa tahap kedua. Jadi diwajibkan puasa Ramadan dengan alternatif antara puasa dengan fidyah atau tebusan. Baru kemudian tahapan yang ketiga, ditekankan bahwa Allah mengharapkan kepada kaum mukminin untuk menjalankan ibadah puasa secara penuh tanpa alternatif lain, agar kemudian orang-orang beriman sebagai pelaku dalam ibadah puasa tersebut
bisa mendapatkan manfaat atas berbagai latihan yang Allah berikan melalui hadirnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya poin yang ketiga yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan tujuan puasa Ramadan itu sendiri. Pertama, secara etimologi, pengertian puasa, ada yang menyebutnya dengan istilah saum, Al-Quran menggunakan istilah siam, yang keduanya memiliki makna yang sama, yakni al-imsaku anisyai, al-imsaku anisyai, mengekang atau menahan diri dari sesuatu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa puasa adalah bentuk pengingkaran jasmani dan rohani secara sukarela, ini bahasa lain ikhlas, dari sebagian kebutuhannya, khususnya dari kebutuhan yang menyenangkan, makan, minum, bersenda gurau dengan istri, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab tafsir yang lain, Syekh Thohir bin Ashur, nama kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir di Ibni Ashur, menjelaskan bahwa kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa diorientasikan sebagai bentuk penyucian jiwa dan perbaikan kualitas diri seorang mukmin. Dari tujuan tersebut, Syekh Thohir bin Ashur menambahkan bahwa kewajiban menjauhkan diri dari segala bentuk kesenangan lahiriah tersebut hanya berlangsung sejak dari fajar sampai terbenam matahari semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan, wasiyamu wa yuqalu saum, asyam juga dikatakan saum, huwa fi istilahi syar'i ismun litarki jami'il akli wa jami'i syurbi wa qurbanin nisa muddatan muqaddaratan bisyar'i biniyatil imtithal li amrillah aw li qasdit taqarrubi binadri li taqarrubi ilallah. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kewajiban puasa secara istilah syar'i adalah meninggalkan segala bentuk makanan, minuman, dan fasilitas khusus antara suami dan istri dalam masa-masa tertentu. Makanya kemudian bicara ayat Al-Quran yang menjadi dasar diwajibkannya ibadah puasa Ramadan tidak boleh hanya terbatas pada apakah itu hanya ayat ke-183 atau sampai dengan 185, tapi lebih dari itu, ayat berkenaan dengan Ramadan ini harus dibaca utuh sejak ayat 183 sampai dengan ayat 187. Karena penjelasan utuh mengenai ibadah puasa Ramadan di dalam Al-Quran. Karena di ayat 187, Allah menjawab apa yang menjadi keresahan sahabat pada saat itu. Apakah kemudian, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah kemudian puasa ini juga menghalangi kami untuk mendekati istri-istri kami? Atau sebaliknya? Atas kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat ke-187, di dalam disebutkan bahwa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan kepada kita semua, mereka yang menjalankan ibadah puasa, untuk berkumpul dengan istri-istri kita atau berkumpul dengan suami-suami kita, karena sejatinya hunna libasul lakum. Istri menjadi pakaian suami, suami sebaliknya juga menjadi pakaian istri. Wa antum libasul lahun. Dan ketiga bentuk kesenangan ini semata-mata dijauhi karena niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pahala puasa ini juga penting untuk disampaikan dan kita ketahui bersama. Pahala puasa tidak tergantung pada soal lapar dan dahaga saja. Banyak hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa
Mereka yang berpuasa, namun hanya sebatas lapar dan dahaga, maka itulah bentuk puasa yang paling amat rendah. Karena sejatinya, saat lupa pun, jadi kalau misalnya Mas Seno lupa begitu ya, dan baru tersadar setelah menghabiskan satu piring kue halal di Finlandia. Secara fikih tetap bisa melanjutkan ibadah puasanya. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersabda bahwa "Ufiyali ummati anil khoto iwan nisyan wa ma istukrihu alaihi." Umatku, kata Rasulullah, dimaafkan dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang dilakukan karena terpaksa. Sehingga puasanya bisa tetap dilanjutkan. Kemudian, kenapa kalau kemudian kita hanya terfokus pada urusan menahan lapar dan dahaga, amat sangat disayangkan, karena yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka, yang kita sering kenal dengan istilah takjil. Alasan yang ketiga, Allah juga memberikan fasilitas lain, berupa perintah mengakhirkan sahur, karena di dalamnya ada berkah yang Allah janjikan, sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak hadis, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim, maupun imam periwayat hadis lainnya. Pendek kata, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki manusia atau orang-orang mukmin itu tersiksa saat menjalani ibadah puasa, namun di dalamnya sebetulnya yang menjadi tujuan pokoknya adalah diminta untuk melatih diri untuk menahan godaan-godaan. Sehingga nilai keutamaan puasa itu terletak pada kesungguhan untuk melatih diri agar tidak melampaui batas. Karena manusia pada dirinya itu ada kecenderungan untuk menyimpang maupun melampaui batas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa kemudian tujuan disyariatkannya ibadah puasa Ramadan pada kita semua? Kita seringkali bukan salah ya, tapi perlu melanjutkan pemahaman berkenaan dengan tujuan puasa tadi. Di dalam ayat 183 dan seringkali dianggap sebagai akhir dari tujuan puasa, ada kata tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata takwa disebut sebanyak 240 kali di dalam Al-Quran. Desainnya terbagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, membimbing jasmani manusia. Yang kedua, membimbing akal atau intelektualitas manusia. Dan yang ketiga, membimbing jiwa spiritual atau rohani manusia. Bagian terakhir ini yang membuat kita bisa menyiapkan bekal untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan penyebutan kata takwa di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali ini, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah takwa bukanlah tujuan akhir dari disyariatkannya ibadah puasa Ramadan kepada kita, seorang mukmin. Karena sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah adalah kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat, yang paketnya lengkap. Bahagia secara jasmani, terhindar dari rasa sakit. Oleh karena itu, para dokter atau pakar-pakar kesehatan seringkali menyebutkan bahwa orang yang punya sakit GERD, MAH, dan seterusnya bisa menggunakan fasilitas puasa untuk mengobati penyakitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Paket yang kedua, puasa Ramadan harus memberikan ketentraman bagi akal dan intelektualitas kita.
Jadi tidak semata-mata yang sifatnya jasmani atau lahiriah saja. Kita diminta menahan lapar dan dahaga, juga mendekati atau berkumpul dengan suami, berkumpul antara istri dan suami sejak fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi juga kita diminta untuk meningkatkan kapasitas kita dari sisi intelektualitas atau akal pikiran. Yang ketiga, juga ada paket rohani, sehingga di dalam Ramadan, 1 bulan yang amat sangat istimewa, disiapkan fasilitas khusus berupa tarawih, tadarus, pelaksanaan kajian-kajian, iktikaf, dan pendek kata, bahwa tidak cukup hanya faktor jasmani saja, tidak cukup hanya faktor intelektualitas saja, tapi juga spiritualitas atau rohani itu juga perlu dicukupi. Melalui apa tadi? Salah satunya adalah tarawih, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan lain yang juga penting untuk kita capai di dalam bulan suci Ramadan adalah, kalau tadi kita banyak berbagi berkenaan dengan dimensi personal yang harus dicapai oleh seorang mukmin di balik disyariatkannya ibadah bulan puasa Ramadan, saat ini penting bagi kita untuk kemudian beranjak pada ada dimensi lain dari ketakwaan seorang mukmin untuk menjemput kebahagiaan hakiki di balik disyariatkannya puasa Ramadan yang akan datang maupun puasa Ramadan yang sebelum-sebelumnya, yakni ada ketakwaan sosial. Sehingga disimbolisasikan dalam bentuk diantaranya adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang pernah melaksanakan ibadah umroh, khususnya di bulan suci Ramadan, tentu akan merasakan satu situasi yang amat sangat berbeda. Tidak hanya menenteramkan secara penglihatan, tapi juga menenteramkan secara rohani, begitu ya. Di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, orang-orang setempat, bahkan orang-orang Indonesia yang tengah berumroh, itu berlomba-lomba sejak di halaman masjid sudah mulai menjemput jamaah-jamaah yang hadir untuk datang ke tempat yang telah mereka sediakan guna menikmati hidangan takjil. Ada kurma, ada roti, ada teh tarik, ada yogurt, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini disediakan secara besar-besaran. Tidak hanya oleh pengurus masjid, baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, tapi juga oleh masyarakat muslim sekitar. Apakah itu yang profesinya sebagai pengusaha maupun profesi lainnya. Sehingga amat sangat kentara sekali bahwa kenikmatan seorang mukmin dalam menjalankan ibadah puasa itu tidak terbatas, tidak cukup katakanlah hanya memiliki tujuan yang dimensinya personal saja, tapi juga harus memiliki tujuan yang berdimensi sosial, yakni membangun masyarakat sekitar agar kemudian sama-sama memperoleh kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah, doa yang dicontohkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan kita biasakan setiap kali menyelesaikan sholat fardu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di bagian terakhir yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang amat sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan, dan saya meyakini amalan-amalan terbaik ini sudah seringkali menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Yang pertama adalah meskipun tidak selera, usahakan untuk tetap makan sahur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an,
Lebih kurang artinya, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya, ada di Sahih Bukhari nomor 1923. Kemudian amalan yang kedua, meninggalkan perkataan buruk dan berbuat gaduh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata cabul dan berbuat onar. Jika dicaci dan dimusuhi oleh seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bahkan satu naskah hadis menyebutkan bahwa penyebutan sesungguhnya aku sedang berpuasa ini kalau perlu disebutkan sampai 2 kali, agar orang yang berada di sekitar kita itu memaklumi bahwa kita sedang tidak ingin diajak untuk berbuat yang tidak baik. Amalan yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa, salah satunya dengan takjil, bentuk kurma atau yang lainnya, tapi disunnahkan, kalau di dalam Sahih Bukhari yang saya baca, kalau ada kurma, alhamdulillah dengan kurma, karena kurma ini setelah saya baca lewat satu artikel, ternyata kurma dapat menguatkan hati atau liver, ini koreksi untuk para dokter yang hadir dalam forum kajian ini hari ini, dan kemudian menghaluskan watak, karena kurma adalah buah, nutrisi, obat, dan juga manisan. Kemudian ada satu dokter, namanya Sabri Al-Qabbani, ini saya peroleh dari kitab Hadis Bulughul Maram, kurma kaya berbagai macam gula, kalau ada dengan kurma, dan mudah larut dengan cepat ke dalam darah, sehingga memberi kekuatan kepada otot. Saya tidak tahu apakah ini kaitannya dengan kemudian menghaluskan watak. Orang yang tadinya lemas, tidak terlihat atau sangat lemah begitu ya, tapi kemudian setelah berbuka dengan kurma, kembali lagi wataknya. Watak halusnya kembali. Kalau tidak ada kurma, Rasulullah menyarankan dengan air, karena air membersihkan perut dan usus. Kedua hal ini saya baca dari kitab Hadis Bulughul Maram. Yang berikutnya adalah memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Saya dengar pengurus IMI sudah mewacanakan atau memprogramkan untuk kegiatan katakanlah tadarus Al-Quran 1 juz per hari atau seperti apa, saya belum tahu akhirnya yang disepakati seperti apa, tapi saya kira itu adalah inisiatif yang amat positif, karena fadilah atau keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lebih kurang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu berbilang atau berbalas satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan yang lain. Imam An-Nawawi Al-Bantani, gurunya para ulama di Mekah pada saat itu, yang berasal dari Indonesia asli, Indonesia Tulen, dari Banten, dalam tafsir Al-Marah yang beliau karang, cukup detail beliau sampaikan, Al-Fatihah itu terdiri dari 143 huruf. Jadi bayangkan, berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari? Dan apakah pantas kalau kemudian kita tidak bersyukur atas kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita dengan hanya mendawamkan, membiasakan membaca Al-Fatihah di luar sholat. 143 huruf, masing-masing hurufnya berbalas satu kebaikan, dan masing-masingnya dikalikan 10. Ada 1430 kebaikan yang akan kita dapatkan atau peroleh hanya dengan membaca suratul Fatihah. Saya sebut lain misalnya, dalam tafsir
yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mohon izin saya bukakan dulu filenya. Surah Al-Baqarah itu terdiri dari 26.251 huruf. Ada 2 juz setengah lebih kurang. Juz 1, juz 2, dan sebagian juz 3. Kurang 1 halaman genap 2,5 juz. Bayangkan berapa banyak kebaikan yang akan kita peroleh dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang Allah janjikan pahalanya akan dilipat ganda. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Seno, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah tempat diturunkannya Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, beliau tafsirkan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadr minhu, bahwa yang dimaksud dengan unzila fihil Quran di dalam bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran dari lauhil mahfud ke langit dunia pada malam bulan Lailatul Qadar. Betapa istimewanya Ramadan, dan terlebih lagi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ayat berikutnya, hudan. Imam Ibnu Katsir mengartikan atau menafsirkannya hala hadiyan minad dhalalah. Yang dimaksud adalah sebagai petunjuk dari ketersesatan. Linnasi wa bayyinatin, karena di dalamnya terkandung, beliau artikan ayatin wadhihatin. Jadi ayat-ayatnya jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Bima yahda minal huda, artinya bima yahda ilal haqqi minal ahkam. Di situ Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bertemu dengan kebenaran melalui hukum-hukum yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Minal furqan, beliau artikan mimma yufraqu bainal haqqi wal batil. Jadi untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi sekali lagi, mari pada bulan Ramadan nanti terlebih lagi kita biasakan untuk memperbanyak membaca dan mentadabburi lebih baik lagi Al-Quran. Ada satu hadis yang juga perlu saya sampaikan. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi barang siapa, ini sabda Rasulullah SAW, dari kaumku, dalam konteks Ramadan adalah orang-orang yang beriman, yang ijtama'ah, berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah, masjid, musola, kalau di Finlandia konteksnya bisa jadi di rumah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu. Kalau istilah kita itu seringkali dimaknai dengan tadarrus Al-Quran bainahum wa yatadarasunahu bainahum. Jadi bertadarus dengan sesama, illa nazalat alaihim, kecuali Allah akan hadirkan yang pertama alaihimus sakinah, ketentraman hati. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah hujani kita dengan pertolongan-pertolongannya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, dengan memperbanyak baca Al-Quran, terlebih lagi di bulan puasa Ramadan, di bulan puasa, dengan bertadarus, Allah akan hujani kita dengan rahmat atau pertolongannya. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaika. Malaikat itu tidak segan-segan untuk mencatat, melaporkan kepada Allah bahwa ini hambamu ya Allah yang amat sangat mencintai Al-Quran. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah mengingat siapa-siapa yang ada di sekitar orang yang tengah membaca Al-Quran. Sehingga tidak mengherankan tadi sudah disinggung oleh Mas Ketua, Mas Kenny, bahwa
Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran dibaca oleh Mas Seno, itu selain memberikan pahala bagi Mas Seno, juga memberikan kebaikan kepada kita yang mendengarkannya. Yang berikutnya, amalan terbaik yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan, ini adalah yang Allah tetapkan pada ayat ke-185. Mohon maaf, 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita diminta untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah apa? Mengabulkannya. Kemudian di akhir ayat yarshudun, agar Allah menjaga hati kita untuk tetap di jalan kefitrahan yang sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengakui keesaan Allah dan tiada Tuhan selainnya. Apakah itu Tuhan berupa harta benda, Tuhan berupa pangkat, dan seterusnya. Karena yang kita harapkan hanyalah menjadi orang-orang yang rasyidun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain yang saya bacakan, diartikan yarsyudun ini yahtadun. Jadi orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya kira ini amalan yang juga baik untuk dilakukan adalah bercengkrama, bersenda gurau antara suami dan istri. Jadi untuk yang masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan bisa segera dipertemukan dengan jodohnya, sehingga bisa menikmati fasilitas Ramadan dengan kondisi yang jauh lebih baik, lebih termotivasi, sehingga pada akhirnya kita bisa menjemput kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat, yang Allah janjikan di balik disyariatkannya ibadah puasa Ramadan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan ke Mas Ketua kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim atas ceramahnya ya yang sangat bagus dan bisa menjadi persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Jadi kalau saya rangkum ya ada beberapa hal terkait kajian kita kali ini. Yang pertama adalah insya Allah Ramadan kita kali ini akan dimulai pada tanggal 11 Maret. Kemudian juga ada beberapa aspek yang perlu kita siapkan ya untuk menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama misalkan persiapan jasmani, memulai persiapan fisik sepekan sebelumnya, yang mana mungkin dari saat-saat sekarang gitu ya udah waktunya, seperti misalkan perawatan diri, memotong kuku, cukur rambut. Insya Allah saya juga nanti akan cukur rambut. Kemudian juga menyiapkan perlengkapan sholat dan lain sebagainya. Kemudian juga persiapan harta gitu ya, mempercantik rumah, kemudian membagikan sebagian rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga yang ketiga adalah persiapan spiritual ilmiah, jadi meningkatkan pengetahuan kita mengenai ibadah Ramadan contohnya. Kemudian juga kesiapan spiritual, menjaga silaturahmi dan juga saling memaafkan. Kemudian untuk tujuan Ramadan sendiri, selain untuk menahan diri dari makan, minum, dan juga hubungan suami istri pada waktu tertentu, tapi juga kita juga untuk tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan seperti itu, yang mencakup pengendalian diri secara jasmani, akal, dan rohani seperti yang tadi dibilang. Kemudian juga Ramadan ini selain ada dimensi personal antara kita dengan Allah gitu ya, ibadah personal kita, tapi juga ada dimensi sosial yang mana kita bisa berbagi dalam bulan Ramadan ini. Kemudian juga diakhiri dengan adanya zakat fitrah yang perlu kita amalkan. Kemudian yang terakhir ini ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita amalkan di bulan Ramadan. Yang pertama misalkan usahakan makan sahur terlebih dahulu seperti itu. Walaupun mungkin awal-awal Ramadan itu mungkin kita nggak ini ya,
nggak ingin sahur karena rasanya tidak enak, tapi diusahakan karena itu sunnah. Kemudian juga meninggalkan perkataan buruk dan berbuat gaduh seperti itu. Apalagi misalkan sekarang ini kan ya banyak hal-hal yang mungkin membuat kita ingin berkata tidak baik atau segala macam, apalagi misalkan situasi politik atau apa yang ada di negara kita seperti itu. Jadi diusahakan untuk menahan diri. Kemudian juga untuk agar menyegerakan berbuka dan disunahkan berbuka dengan kurma kalau ada dan juga dengan air putih. Kemudian yang berikutnya adalah diupayakan untuk memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Kemudian berdoa agar Allah mengabulkan dan menjaga hati kita untuk tetap di jalan kefitrahan. Dan yang terakhir adalah bercengkrama kepada suami dan istri. Itu adalah rangkuman dari kajian yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Halim. Nah, berikutnya kalau misalkan ada Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung saja, bisa langsung unmute ininya, mic-nya, atau bisa juga diketik ya kalau misalkan nggak bisa seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada, saya ada beberapa pertanyaan, Pak Ustadz. Mungkin yang ini, yang yang pertama mengenai ini, pas waktu Ramadan, itu kan waktu kecil itu saya biasanya pas tarawih awal-awal dari tarawih itu kita biasanya ini ya membaca bersama-sama niat untuk Ramadan hari berikutnya. Nah, ini apakah niat itu eh, perlu dibacakan seperti ada apa? Kan ada niatnya gitu dibacakan nawaitunya atau misalkan di dalam hati aja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga kan ada juga karena berpuasa ini eh, saat ini kan banyak kajian ilmiahnya juga ya yang memberi apa ya memberitakan kalau misalkan puasa ini banyak manfaatnya secara untuk kesehatan ataupun mungkin ada yang untuk diet misalkan. Nah, kalau misalkan ini sekalian gitu ya, puasa tujuannya beribadah tapi juga eh, tujuannya untuk diet misalkan atau untuk kesehatan, itu bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Nah, itu dari saya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Kenny. Saya sebetulnya agak berat dipanggil Ustadz ini. Jadi begitu keluar apa namanya, flyer ya dari IMI itu, aduh ya Allah, ini beban sekali ini. Karena saya masih santri statusnya, jadi masih penuntut ilmu, tapi mungkin untuk kebutuhan publikasi sehingga perlu disebut itu. Jadi pertanyaan Mas Kenny berkaitan dengan niat. Saya kemarin sempat mutolaah di sela-sela kegiatan berkenaan dengan pentingnya niat ini. Jadi para imam mazhab memiliki beragam pendapat begitu terkait dengan kewajiban untuk berniat sebelum puasa. Yang pertama, mazhab Maliki itu beliau menyampaikan di dalam mazhab Maliki cukup berniat sekali pada awal bulan. Ini Imam Maliki. Kemudian mazhab Hanafi, niat sesuai tujuan ibadah yang akan dilakukan. Sehingga kalau kemudian niatnya untuk misalnya membayar atau mengganti ibadah puasa tahun lalu yang belum dibayarkan sebelum Ramadan, perlu berniat tersendiri, terpisah. Kemudian ada niat puasa Senin Kamis, puasa Dawud, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Itu perlu dilafazkan niatnya, tidak hanya dalam hati, tapi juga secara lisan. Itu dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Syafi'i, ada kewajiban. Jadi niat untuk semua mazhab pada dasarnya wajib. Tadi saya sampaikan bahwa orang beriman itu ada 3 topangan yang harus dihadirkan untuk mengatakan bahwa dirinya beriman. Yang pertama adalah dinyatakan di dalam hati, kemudian dikuatkan dengan lisan, dinyatakan dalam tindakan. Dalam mazhab Syafi'i, 3 hal ini harus
teraktualisasi dalam diri seorang mukmin ketika menjalankan ibadah puasa, sehingga kita dilatih untuk kemudian menyampaikan atau mengucapkan niat beribadah puasa pada malam hari setelah tarawih. Jadi tujuannya dalam rangka memastikan bahwa kita tidak salah niat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Imam madhab Hambali lebih kurang juga serupa dengan Imam Syafi'i. Tentu kalau kita dalami, setiap madhab itu di dalamnya juga ada perbedaan. Tapi saya sitir secara umum saja untuk memudahkan kita bahwa banyak opsi yang kita lakukan berkenaan dengan niat sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadan khususnya. Imam Hambali senada dengan Imam Syafi'i bahwa niat perlu diucapkan secara lisan dan juga ditetapkan dalam hati sepanjang agar sesuai dengan tujuan puasa yang akan dilakukan. Apakah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah lainnya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian terkait dengan ini niat puasa Ramadan sekaligus untuk diet misalnya. Atau tujuan untuk membuat Mas Seno lebih ganteng, katakanlah. Tadi saya sampaikan bahwa puasa ini 3 tujuannya setidaknya. Yang pertama, memberikan dampak kesehatan yang amat besar secara jasmania kepada seorang mukmin. Yang kedua, melatih akal, pikiran, dan intelektualitasnya. Kemudian sehingga ada amalan untuk juga menghadiri kegiatan-kegiatan kaitannya dengan kajian, memperdalam ilmu agama untuk mengetahui, karena ibadah yang lebih utama dilakukan adalah ibadah yang memiliki sandaran keilmuan. Ada satu cerita misalnya, seorang ulama kerjanya tidur saja, tapi dikenal alim allamah, pengarang kitab, sementara ada orang yang tidak mengetahui siapa ulama itu, sholat di sampingnya dan mengatakan bahwa orang ini kerjanya kok tidur saja selama bulan puasa Ramadan. Pasti kemudian beliau beranggapan sahabat tadi pahalanya jauh lebih rendah ketimbang saya. Si sahabat lupa bahwa di dalam Al-Quran, mudah-mudahan lain waktu bisa kita bahas, Allah firmankan bahwa wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Jadi dalam tidurnya manusia itu, apalagi seorang mukmin di dalam bulan suci Ramadan, itu ada tanda-tanda khusus yang Allah berikan. Apa tandanya? Pertama, yang memberikan dampak kesehatan. Yang kedua, menjauhkan manusia, orang tersebut, atau dalam konteks berpuasa Ramadan, orang mukmin tersebut, jauh dari perkara-perkara yang justru membatalkan ibadah puasa atau mengurangi pahalanya. Misalnya, ribah gitu, kemudian menonton tayangan yang tidak pas, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga berangkat dari 3 hal tadi, jadi secara jasmani, puasa juga amat sangat peduli, kemudian secara akal, intelektualitas, apalagi, dan yang terakhir, secara spiritual, Allah amat sangat peduli dengan hal ini. Sehingga mengacu pada pertanyaan disampaikan oleh Mas Ketua tadi, ya sepanjang dilaksanakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita beribadah. Mohon maaf sebelumnya, coba kita bedakan orang yang berlebih berat badannya dengan orang yang punya porsi dalam dirinya dianggap pas begitu ya. Menurut penilaian orang tersebut, tentu akan berbeda cara melaksanakan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Orang yang makannya banyak saat berbuka puasa dibanding orang yang hanya makan secukupnya kemudian bisa melaksanakan tarawih dengan baik, tentu sangat berbeda kenikmatan rohani yang ditimbulkan. Nah, ini kemudian yang sebetulnya menjadi rahasia di balik ibadah puasa Ramadan yang Allah syariatkan kepada kita seorang mukmin. Jadi boleh-boleh saja sepanjang niatnya ikhlas hanya untuk mendekat, taqarrub ilallah khalisatan min indillah. Ikhlas secara sukarela demi Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Ketua lebih kurangnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan.
Atau kalau ada yang mau berbagi mungkin bisa juga Mas Ah, Ketua ya. silakan. Kalau mau berbagi juga silakan. Mungkin pengalamannya untuk apa puasa di sini. Kebetulan Mas Abdul Halim baru pertama kali ya mau puasa sekarang ya tahun ini di Finland. Betul. Saya lihat awal puasa 12-13 jam ya. Nanti Iya, akhir puasa 15 sampai 16 jam. Ah, luar biasa, mudah-mudahan. iya betul. Waktu pertama kali saya ke sini itu dulu eh, hampir 10 tahun yang lalu itu pas waktu summer peak-peaknya. Jadi lumayan itu. Oh, Kalau pasti sekarang terasa udah sekali. mendingan. Iya, tapi nah ini mungkin apa berkaitan dengan ini, jadinya saya ingin bertanya lebih lanjut. Waktu dulu itu, waktu awal-awal di sini itu kan puasanya itu bisa sampai 20 sampai 22 jam ya. Nah, ada teman saya itu yang dari Pakistan itu akhirnya puasanya itu mengikuti waktu Arab. Jadinya kan lebih sebentar. Eh, Itu kalau dari segi hukum bagaimana ya, Pak? Mas Abdul Halim? Soalnya waktu itu saya tetap ngikutin waktu sesuai di sini sih karena apa? eh, Pengen apa ya sebaik-baiknya walaupun agak lama, tapi kan di Finland ini karena relatif dingin ya, jadi nggak terlalu bermasalah waktu itu untuk saya seperti itu. Nah, kalau misalkan mengikuti waktu untuk negara Muslim terdekat itu seperti apa ya? Baik. Eh, Pertama perlu saya sampaikan disclaimer, Hmm. karena pembahasan terkait dengan hal ini, saya pun masih tengah mengkajinya lebih detail begitu ya. Apakah, karena apalagi ada 4 mazhab, masing-masing mazhab punya pegangan yang berbeda, tapi satu hal pokok yang saya ketahui setelah membaca Sahih Sahih Bukhari, kemudian kitab hadis Bulughul Maram kemarin, dan juga membaca ini satu kitab yang saya pinjam dari Masjid Ijifas pula, Masjid Al-Azkar namanya. Kitabnya Al-Azkar ini dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di dalamnya juga berisi sejumlah bab. Salah satunya menjelaskan terkait dengan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di negeri di mana tempat kita berada. Panduan pokok yang pertama Nabi Muhammad SAW sampaikan adalah, pertama, ada lembaga khusus, kalau kita tafsirkan seperti itu, yang memastikan bahwa sudah terlihat bulan, bahwa akan ada pergantian dari bulan Sya'ban kepada bulan suci Ramadan. Kalau sudah melihat bulan, maka penting disampaikan pengumuman kepada masyarakat Muslim sekitar. Dalam konteks ini, saya kira ini nantinya bisa mengeluarkan secara resmi surat begitu ya, pengumuman kepada seluruh jamaah atau masyarakat Muslim di Finlandia, khususnya dari Indonesia, bahwa ibadah puasa Ramadan telah dimulai pada tanggal sekian, berkaca pada keputusan ini dan ini misalnya. Kemudian yang kedua, di dalam kitab hadis Bulughul Maram, kemarin siang saya baca, setelah salat Jumat sebelum menghadiri kelas, di situ disampaikan bahwa kewajiban berpuasa itu ditujukan kepada seorang mukmin yang mukim, yang berada di wilayah tersebut. Ketika dia mukim di wilayah, katakanlah Finlandia, dan di Finlandia sudah dinyatakan awal puasa sudah ada, maka kewajiban puasa harus dijalankan. Karena di situ sudah ada kesaksian bahwa bulan terlihat. Ada satu cerita, saya lupa di halaman berapa, tapi kalau di Syarah Bulughul Maram ini, bahasan hadisnya, mohon izin saya cek terlebih dahulu sebentar. Bahasan hadis mengenai kitab puasa itu dimulai dari halaman Bulughul Maram juz 3 halaman 476. Ada satu cerita yang kemudian ditanyakan oleh sahabat pada Nabi. Ya Rasulullah, jadi saat itu Rasulullah masih hidup, kemudian ada satu sahabat yang diminta oleh Nabi mendatangi, kalau saya tidak keliru, Syam. Bumi Syam, gubernurnya Amr bin As.
Kalau saya tidak keliru ya. Bisa dicek lagi di Syarah Bulughul Maram juz 3. Di dalam kitab itu sahabat diminta oleh Rasulullah untuk memastikan bahwa apakah bulan sudah terlihat di negeri Syam. Sementara Nabi berada di Madinah. Hingga malam hari, kalau kita misalnya tanggal 11, tanggal 10 ya, ada Ru'yatul Hilal begitu, dilihat di Madinah tidak terlihat bulannya. Sehingga kemudian Rasulullah memutuskan bahwa besok kita masih berada di bulan Sya'ban. Karena ketentuannya adalah menggenapkan malam itu. Di Al-Quran pun juga disampaikan seperti itu. Ini di ayat ke-183. 183, 185. Di situ disampaikan bentar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi syahidah. Nah ini. Di situ disitir secara eksplisit, faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahidah ini jadi penting. Jadi, makanya kemudian di antara mazhab itu ada yang tidak mencukupkan diri hanya dengan perhitungan ilmu falak atau astronomi saja, tapi juga penting untuk ru'yatul hilal atau melihat bulan guna memastikan tadi. Nah, karena di Madinah belum terlihat hilalnya bahwa sudah masuk Ramadan, maka kemudian Rasulullah mengambil keputusan masih bulan Sya'ban. Akan tetapi di Syam, sahabat menyampaikan bahwa gubernur atas kesaksian ulama yang ditugaskannya telah meyakini bahwa sudah terlihat bulan di sana. Sehingga awal puasa dilakukan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mas Ketua tadi, sebagian saudara-saudara kita Muslim, apakah dari Pakistan atau yang lain, menggunakan pegangan waktu di negara lain. Saya kira konteksnya adalah, kalau saya tidak keliru, perbedaan waktunya perlu kita lihat. Saudi Arabia dengan Finlandia itu, kalau dengan Indonesia, bedanya lebih kurang sama, 4-5 jam. Kalau saya tidak keliru. Tapi perlu dicek kembali. Sehingga bisa jadi sebagian mazhab mengambil ilat, alasan hukum bahwa dibolehkan untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan syarat tadi. Perbedaan waktunya tidak jauh berbeda dengan tempat di mana kita tinggal. Meskipun bagi sebagian mazhab yang lain, dan juga mengacu pada cerita yang tadi saya sampaikan bahwa tidak membolehkan itu, karena sesungguhnya mukiminlah yang harus berpegangan pada waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat atau lembaga berwenang setempat, dan itu juga didasarkan pada selain kajian astronomi atau ilmu falak, tapi juga ru'yatul hilal. Sehingga apabila belum melihat hilal, maka belum ada kewajiban puasa tadi. Dan saya kira ini tentu menjadi PR, tidak hanya bagi saya, bagi kita semua untuk memastikan bahwa kajian-kajian itu menjadi penting untuk tadi memberikan pemahaman utuh bagi kita semua mengenai khilafiyah, perbedaan-perbedaan di antara kita, yang pada dasarnya adalah satu kebaikan yang perlu dikaji lebih lanjut agar kita memperoleh pemahaman yang utuh berkenaan dengan kekhusyuan dan dalam pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan yang akan datang. Kalau saya pribadi ditanya mengikuti yang mana, saya lebih memilih yang kaul pertama. Karena saya berada di Finlandia, maka saya mengikuti keputusan yang ada di negara Finlandia. Karena sampai detik ini saya belum mendapatkan hujah yang kuat berkenaan dengan kewajiban untuk melaksanakan ibadah mengikuti waktu yang lain. Kalau kemudian pada akhirnya saya menemukan hujah kuat terkait dengan hal itu, saya kira tidak ada halangan untuk kemudian mengikuti pendapat tersebut. Karena pada akhirnya kewajiban puasa itu, salah satu yang diwajibkan adalah ada melihat bulan itu. Kalau sudah bulannya terlihat, ya saya kira kewajiban puasa itu tetap harus dijalankan. Alhamdulillah, beberapa bulan sejak 6 September 2023 tiba di Finlandia, agar tidak
terkejut-kejut dengan beda puasa waktu puasa Ramadan di Finlandia. Ini tahadus bin nikmah, bukan ada niatan lain. Saya membiasakan diri untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin Kamis. Pertama ya cukup terasa, tapi kalau sudah apa istilahnya? Pemampatan waktu itu, yang waktu sholat menjadi lebih dekat, duhur 1:30, asar sudah 1:30, itu enak puasanya. Tapi sebelum itu waktu summer itu masih agak berasa ya. Mudah-mudahan terbiasa Iya, nanti ke iya, depan. betul. Demikian lebih kurang, Mas Ketua. Mungkin Baik. yang lain ada pendapat, dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kamilia Tanjung. Terima kasih untuk ilmunya, Pak Abdul Halim. Izin bertanya, apakah yang dimaksud ibadah Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu tarawih atau tahajud? Terima kasih. Silakan. Baik, di dalam hadis Sahih Bukhari, ini saya ada kitab versi digitalnya dalam bahasa Arab. Di situ disampaikan bahwa lebih kurang teksnya sama dengan yang tadi saya bacakan di awal berkenaan dengan bagaimana menyambut bulan suci Ramadan. Kalau yang tadi saya bacakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam kitab Sahih Bukhari ini disampaikan bahwa man qoma. Jadi penggunaan kata koma ini, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan itu sholat tarawih atau tahajud? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa banyak fasilitas yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin berkenaan dengan keinginan untuk menjalankan sunnah di dalam hadis tadi, man qoma Ramadhana. Yang dimaksud dengan qiyamul lail itu tidak terbatas pada sholat tarawih saja atau sholat tahajud. Itu hanya bagian atau macam-macam dari qiyamul lail yang bisa kita lakukan, tidak hanya di dalam bulan puasa, tapi lebih khusus lagi untuk tarawih konteksnya harus di bulan puasa. Tidak ada sholat-sholat sunnah lain yang bisa kita lakukan di malam-malam Ramadan. Selain tahajud, kita juga disanahkan untuk sholat witir, kemudian banyak beragam sholat sunnah lainnya. Setelah wudhu, kita diperkenankan untuk menjalankan sholat sunnah wudhu, kemudian ada sholat sunnah tasbih, dan seterusnya, yang pada prinsipnya adalah menghidupkan malam-malam selama bulan Ramadan. Di luar sholat, ada ibadah lain yang juga bisa kita lakukan dengan beriktikaf di 10 malam terakhir. Kita misalnya menargetkan diri selama bulan suci Ramadan, kita khatam Al-Quran 3 kali misalnya. Karena ada hadis yang menurut saya cukup menarik dan saya penting untuk saya sampaikan. Misalnya, ini saya baca hadis ini dari Mushaf Al-Quran, terbitan Kerajaan Saudi Arabia. Di belakangnya sudah ditakrir oleh pemerintah setempat dan pemerintah di sekitarnya, di antaranya adalah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah As-Suriyah, jadi pemerintah Suriah, kemudian Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Misra, pemerintah Mesir, kemudian Al-Malakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, dan yang terakhir pemerintah Kerajaan Yordania. Jadi Al-Quran ini mengutip hadis di bagian terakhir, juz 30, di situ dilampirkan bahwa ada satu hadis dan cukup menarik buat saya dan penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah wa yanbaghi lil qari ayyura'iyal adab ma'al Qur'an bi ayyastahdira fi nafsihi ayyunajiyallaha ta'ala wa ayyakuna ala taharatin fi makanin nadhifin. Jadi disunnahkan, disarankan kepada kita yang berniat untuk iktikaf di 10 malam terakhir untuk memastikan bahwa pakaian yang kita gunakan itu suci dan mensucikan. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyunadhifa fahu bisiwak idza aradal qiraah. Disunahkan untuk
apa? Kalau kita selain bersiwak, gosok gigi. Jangan karena selesai buka puasa, bau mulut masih bermacam-macam rasanya. Kalau di sini nggak ada ini Mas Ketua ya, tidak ada peti atau jengkol ya. Tahu bisa jadi ada yang Ada. menyukai selama Ramadan. Sehingga disunahkan untuk bergosok gigi atau siwak terlebih dahulu untuk memastikan bahwa karena kita akan mengaji, membaca Al-Quran, kita dalam kondisi yang bersih dan suci begitu. Dan yang berikutnya yang ketiga, wa ayyastaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Yang berikutnya wa ayyajlisa bisakinatin wa waqarin. Duduknya tenang, rileks, tidak terburu-buru karena niatnya betul-betul ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa idza arada syuru'a bil qiraah ista'adza minasyaitonir rajim. Sebelum memulai membaca Al-Qur'an, disunnahkan untuk membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian dilanjutkan. Kemudian fa idza syara'a falyakun sya'nuhu al-khusyu'a wat tadabbur. Nah, disarankan tidak hanya berhenti. Jadi membaca Al-Quran itu jangan hanya dimaknai membaca hanya lafaz tekstualnya saja sesuai dengan kaidah tajwidnya, tapi juga perlu mentadabburi, menggali apa sebetulnya yang Allah inginkan dari setiap ayat yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbaruna al-Quran. Dalam hadis yang berikutnya, bahkan kita diminta, Iqra'ul Qur'an wabku, fa illam tabaku fatabaku. Bacalah Al-Quran dengan pengharapan penuh bahwa hanya Allah lah yang menyelamatkan kita, hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kita, memberikan fasilitas berupa surganya nanti, karena kalau mengandalkan amalan-amalan kita secara pribadi-pribadi, saya kira lebih banyak dosanya ketimbang pahala yang kita miliki. Sehingga kalau perlu dalam membaca dan mentadabburi Al-Quran tadi, disunnahkan ini, Iqra'ul Quran wabaku, nangis kalau perlu. Nah, orang nangis ini kan nggak cukup hanya mengetahui lafaz tekstualnya saja, tapi dengan mengetahui artinya lebih dalam, tidak cukup terjemahannya, maka akan timbul rasa itu bahwa ternyata betapa luar biasanya Quran ini. Sehingga ada satu ulama yang saya baca artikelnya beberapa hari terakhir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, banyak karangan kitabnya, beliau sampaikan, apapun di dunia ini akan layu, kecuali Al-Quran katanya. Maka jangan tinggalkan Al-Quran sedikit pun, karena ketika aku akan meninggalkannya, engkau yang akan layu. Layu di sini dimaksud ya karena ada kesulitan dan lain-lain dalam kehidupan ini. Sehingga tetaplah dekat Al-Quran dan sempatkan kita semua paling tidak membaca satu ayat satu hari. Tidak hanya membaca tapi mentadabburi. Sehingga dengan demikian selalu ada latihan olah pikir dari kita dari aneka sajian yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Kamilia, lebih kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Abdul Halim. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Terima kasih Mas Abdul Halim atas pencerahannya. Semoga ini bisa menjadi eh, amal bagi Mas Abdul Halim. Kemudian juga semoga ilmunya ini bisa berkah dan juga untuk studinya sendiri semoga dilancarkan. Seperti itu. Kemudian sebelum ditutup acaranya, kita ada beberapa pengumuman dari untuk acara ini ke depannya. Jadi insya Allah minggu depan di waktu yang sama, Sabtu jam 11, tanggal 9 Maret, kita akan ada juga kajian online persiapan Ramadan yang kedua.
temanya ini persiapan jasmani menjalani puasa Ramadan dan hikmah puasa Ramadan dari sisi kesehatan, yang insya Allah akan dibawakan oleh penceramah Dr. Kusbaryanto. Seperti itu. Jadi eh, ini sangat ini ya qualified untuk menjadi pembicara. Jadi semoga Bapak Ibu juga ikut menyimak minggu depan. Kemudian untuk berikutnya kita akan mengadakan 3 kali buka puasa bersama seperti yang tadi saya sebutkan. Yang buka puasa yang pertama ini insya Allah akan diadakan pada tanggal 16 Maret di KBRI. Kemudian yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret juga di KBRI. Kemudian yang ketiga ini juga sama ya di KBRI juga pada tanggal ini sebentar. 16 Maret kok ininya waktunya sama. Sebentar. 16 Maret, 23 dan 30. Nah ini. 30 Maret 2024 yang juga akan 30 Maret yang juga akan diadakan di KBRI. Nah, pada waktu buka puasa yang ketiga ini kita akan mengadakan juga festival Ramadan yang terdiri dari pentas anak-anak TPA dan juga bazar. Jadi untuk secara keseluruhan kita juga akan mengadakan festival Ramadan juga. Untuk festival Ramadan ini sendiri, ini tujuannya ini ya dalam rangka menyemarakan Ramadan. Jadi ada beberapa jenis lomba yang akan kita adakan. Yang pertama adalah lomba dekorasi Ramadan keluarga. Jadi ini pesertanya adalah keluarga Muslim IMI di Finlandia dan juga Estonia. Kemudian yang berikutnya ini kita akan mengadakan lomba mewarnai kelas kecil usia 0 sampai 6 tahun. Berikutnya kita juga akan mengadakan lomba menggambar kelas besar usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian lomba busana muslim untuk usia anak maksimal 10 tahun. Dan yang terakhir ini adalah lomba azan dan iqomah untuk anak-anak usia maksimal 10 tahun. Nah, untuk yang terdekat ini, insya Allah kita akan mengadakan lomba dekorasi Ramadan keluarga. Jadi intinya itu kita dalam rangka menyemarakan Ramadan gitu ya, keluarga-keluarga Muslim Indonesia di Finland ini diharapkan untuk bisa menghiasi rumahnya masing-masing sebagai syiar pada diri dan juga untuk anak-anak ya, supaya bisa memperkenalkan eh, semarak Ramadan kepada anak-anak dari usia dini seperti itu. Jadi bisa menjadikan eh, anak-anak kita apa ya? Menjadikan Ramadan itu bagi anak-anak kita itu bulan yang istimewa. Seperti itu. Jadi untuk apa dekorasinya itu terserah keluarganya masing-masing. Nah, nanti kalau misalkan sudah membuat dekorasinya bisa difoto dan juga nanti dikirimkan ke ke panitia seperti itu. Nanti kita akan ini ya kasih linknya dikirimkan ke mana dalam bentuk Google Form dan informasi lebih lengkapnya nanti akan insya Allah menyusul dan juga akan diumumkan di website ini. Jadi kita juga sudah punya website ini yang sangat bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari informasi seputar keislaman dan juga agenda-agenda kegiatan ini bisa dilihat di website ini sendiri. Seperti itu. Kemudian ini juga akan ada ini ya penampilan anak-anak TPA pada waktu nanti pas festival Ramadan. Ini akan ada nasi persembahan kelas kecil, kemudian nasi juga persembahan kelas besar, kemudian sambung surat pendek untuk kelas kecil dan juga baca doa dan surat juz amma untuk kelas besar. Seperti itu. Jadi silahkan diikuti bagi Bapak Ibu jemaah ini semuanya. Mungkin itu pengumuman dari IMI untuk kali ini. Jadi kalau misalkan tidak ada tambahan lagi, kita cukupkan kajian IMI hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kali ini bisa menjadi sarana persiapan kita dalam menyambut Ramadan pada tahun ini. Seperti itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga Mas Abdul Halim atas sumbangan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih. Turun, Mas Salim, Terima kasih Kak Mas, Pak Terima Ustadz. kasih Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya. Dikurang mohon maaf. Tuh.